Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Wahyudi Darwis. NIM 2021-2020. Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang termodinamika dan juga beberapa contoh termodinamika. Termodinamika adalah ilmu tentang energi yang secara spesifik akan membahas mengenai hubungan antara energi dengan cara kerjanya. Energi tersebut dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alami maupun melalui hasil rekayasa teknologi. Cara kerja di kebanyakan sistem teknologi dapat dijelaskan melalui termodinamika. Bahkan sering disebut-sebut juga bahwa termodinamika ini menjadi modal utama bagi seorang sarjana teknik untuk merancang pompa termal, motor roket, rice cooker, AC, hingga penyuling kimia. Singkatnya, termodinamika ini menjadi salah satu cabang dari bidang ilmu fisika teoretik yang berkaitan dengan hukum-hukum pergerakan panas dan perubahan dari panas menjadi bentuk energi lainnya. Istilah termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu therme yang berarti panas dan dinamis yang berarti gaya. Istilah termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu therme yang berarti panas dan dinamis yang berarti gaya. Keberadaan termodinamika ini tidak akan lepas dari kalor. Sistem termodinamika. Dalam sistem termodinamika memiliki istilah-istilah tertentu, yakni batas sistem adalah garis imajiner yang membatasi sistem dengan lingkungannya. Sistem tertutup yaitu apabila sistem dan lingkungannya tidak terjadi pertukaran energi atau massa. Dengan kata lain, energi atau massa tidak memiliki batas-batas sistem. Sistem terbuka yaitu apabila energi dan massa tidak melintasi atau melewati batas-batas sistem. Sistem dengan lingkungannya ada interaksi. Apa bunyi hukum termodinamika? Keberadaan hukum termodinamika ini memang ada 3 bentuk. Semuanya berasal dari pondasi yang sama, yakni hukum awal alias zeroth law. Kemudian dalam hukum awal termodinamika ini menyatakan bahwa jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, berikut adalah penjabaran hukum termodinamika 1, 2, dan 3. Hukum termodinamika 1. Pada hukum termodinamika 1 ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Sesuai dengan bunyinya, maka energi yang diberikan oleh kalor pasti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan, ditambah dengan pemerolehan energi dalam karena adanya kenaikan temperatur. Secara tidak langsung, hukum termodinamika 1 ini berkaitan dengan kekekalan energi. Apabila kalor diberikan pada sistem, maka volume dan suhu sistem tertentu akan bertambah, terlihat dengan mengembang dan bertambah panasnya sistem. Sebaliknya, jika kalor diambil dari sistem, maka volume atau suhu sistem menjadi berkurang, terlihat dengan sistem akan menyerut dan terasa lebih dingin. Prinsip inilah yang menjadi hukum alam dan bentuk dari hukum kekekalan energi yang sejalan dengan hukum termodinamika 1. Prinsip inilah yang menjadi hukum alam dan bentuk dari hukum kekekalan energi yang sejalan dengan hukum termodinamika 1. Suatu sistem yang telah mengalami perubahan volume nantinya akan melakukan usaha, sementara sistem yang mengalami perubahan suhu akan cenderung mengalami perubahan energi dalam. Jadi, keberadaan kalor yang diberikan kepada sistem dapat menyebabkan sistem melakukan usaha
dan mengalami perubahan energi dalam. Proses-proses dalam termodinamika 1. Dalam hukum termodinamika 1 ini akan mengalami 4 proses, yakni 1. Proses isotermal atau suhu tetap. Suatu sistem dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Proses termodinamika yang berlangsung terutama dalam suhu konstan itulah yang disebut dengan proses isotermal. Berhubung prosesnya berlangsung dalam suhu konstan, maka tidak terjadi perubahan energi dalam. Proses isotermal ini dapat dibuktikan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya popcorn di dalam panci. Nah, jika mengacu pada hukum termodinamika 1, maka kalor yang diberikan akan sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Perlu diketahui bahwa proses ini juga dapat diberlakukan dengan hukum Boyle, yakni menjadi Q sama dengan W. Nah, berhubung suhunya tetap, maka pada proses isotermal ini tidak akan terjadi perubahan energi dalam. Sementara usahanya dapat dihitung dari luas daerah yang ada di bawah kurva dengan rumus. Yang kedua, proses isokorik atau volume tetap. Ketika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, maka gas tersebut tengah dalam proses isokorik. Hal tersebut karena gas berada dalam volume konstan, sehingga gas tidak melakukan usaha, dan kalor yang diberikan juga akan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Kalor dalam proses ini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan. Ketika gas melakukan proses termodinamika supaya menjaga tekanan tetap konstan, maka gas tersebut tengah melalui proses isobarik. Contoh penerapan proses isobarik ini adalah air mendidih pada tekanan konstan. Hal tersebut karena gas berada dalam tekanan konstan, sementara gas melakukan usaha. Keberadaan kalor dalam proses ini dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan. Kemudian yang keempat, proses adiabatik atau kalor tetap. Proses adiabatik adalah proses termodinamika yang cara kerjanya dilakukan oleh gas murni yang berasal dari perubahan energi internalnya. Tidak ada energi apapun yang masuk maupun keluar selama proses ini berjalan. Contoh penerapan proses adiabatik ini adalah penggunaan pompa sepeda motor. Jika didasarkan pada hukum termodinamika 1, maka akan menjadi perubahan energi internal gas adalah banyaknya energi kalor yang disuplai dikurangi kerja yang dilakukan oleh gas. Hukum termodinamika 2. Dalam hukum termodinamika 2 ini berkaitan dengan entropi dan memiliki kecenderungan yang dari waktu ke waktu, perbedaan suhu, tekanan, dan menyeimbangkan potensi kimia dalam terisolasinya sistem fisik. Perlu diketahui, Grammage entropi adalah keseimbangan termodinamis, terutama mengenai perubahan energi yang hukumnya disebut dengan hukum termodinamika 2. Dalam hukum termodinamika 2 ini menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Sebenarnya, hukum termodinamika 1 dianggap tidak dapat menjelaskan apakah suatu proses mungkin terjadi ataukah tidak mungkin terjadi. Maka dari itu, muncullah hukum termodinamika 2 yang disusun tidak lepas dari usaha untuk mencari sifat atau besaran sistem yang ada. Dari hasil percobaan para ahli menyimpulkan bahwa mustahil untuk membuat sebuah mesin kalor yang mengubah panas seluruhnya menjadi kerja, yaitu mesin dengan efisiensi termal 100%.
kemustahilan ini adalah dasar dari satu pernyataan hukum kedua termodinamika sebagai berikut. Pertama adalah mustahil bagi sistem manapun untuk mengalami sebuah proses di mana sistem menyerap panas dari reservoir pada suhu tunggal dan mengubah panas seluruhnya menjadi kerja mekanik dengan sistem berakhir pada keadaan yang sama seperti keadaan wal. Formulasi dalam hukum termodinamika 2. Dalam hukum termodinamika 2 ini terdapat dua formulasi yang berguna untuk memahami konversi energi panas ke energi mekanik, yakni satu, formulasi Kelvin-Planck. Formulasi yang pertama ini menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang memperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Dengan kata lain, formulasi ini mengungkapkan bahwa memang tidak ada cara untuk mengambil energi panas dari lautan, sehingga lebih baik menggunakan energi tersebut untuk menjalankan generator listrik tanpa menimbulkan efek lebih lanjut, misalnya pemanasan atmosfer. Maka dari itu, setiap alat atau mesin pastilah memiliki nilai efisiensi tertentu. Efisiensi ini akan menyatakan nilai perbandingan dari usaha mekanik yang telah diperolehnya dengan energi panas dari sumber suhu tertinggi. Yang kedua, formulasi Clausius. Dalam formulasi ini menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat mengambil energi dari sumber dingin atau yang memiliki suhu rendah dan memindahkan seluruhnya ke sumber panas atau yang memiliki suhu tinggi tanpa memberikan energi pada pompa untuk melakukan usaha. Lanjut, hukum termodinamika 3. Dalam hukum termodinamika 3 ini berkaitan dengan temperatur nol absolut. Hukum ini juga menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses dapat berhenti dan entropi sistem tetap akan mendekati nilai minimum. Penerapan hukum termodinamika pada rice cooker. Pada hukum termodinamika ini dapat diterapkan dalam teknologi yang membantu aktivitas manusia sehari-hari. Salah satunya adalah rice cooker. Rice cooker adalah alat penanak nasi yang dapat juga difungsikan untuk merebus sayur, mengukus kuah, dan lain-lain. Rice cooker tentu saja memanfaatkan listrik, mulai dari 300 watt, 500 watt, 800 watt, dan seterusnya. Dalam sebuah rice cooker memiliki elemen pemanas yang berbeda di bawah, samping, dan atas. Prinsip kerja rice cooker adalah saat saklar sudah terhubung dengan elemen pemanas utama, maka arus listrik akan langsung menuju ke elemen utama dan mampu di rice cooking menyala. Ketika suhu pemanas sudah mencapai maksimal dan nasi sudah matang, maka termostat atau trip akan langsung menggerakkan tuasnya sehingga posisi saklar jadi berubah, mengalirkan listrik menuju ke elemen penghangat nasi melewati termostat. Pada posisi penghangat, ketika suhu termostat sudah maksimal, maka arus yang menuju ke elemen penghangat akan terputus otomatis. Begitu pula ketika suhu pada termostat berkurang, maka otomatis arus menuju elemen penghangat akan terhubung kembali secara otomatis. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus jika didasarkan pada hukum termodinamika. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus
Jika didasarkan pada hukum termodinamika, maka cara kerja rice cooker akan berupa nasi yang awalnya berupa beras dan memiliki tekstur keras. Ketika diberi air dan memanaskannya, maka tekstur akan berubah menjadi lembut dan mudah untuk dimakan. Nah, suatu cairan akan menguap apabila tekanan uap gas yang berasal dari cairan itu sama dengan tekanan cairan ke sekitarnya. Jadi, titik didih suatu cairan sebenarnya bisa dimanipulasikan dengan cara meningkatkan tekanan di luar cairan atau tekanan eksternal. Jika pada rice cooker biasa, air akan dididihkan dengan tekanan eksternal biasa yaitu 101 kPa dan mendidih pada titik didih biasa yaitu 100 derajat Celcius atau 373 K. Sementara itu, pada penanak nasi yang memanipulasikan tekanan atau pressure cooker atau electric pressure cooker, jika tutup lubang uapnya dibuka, maka pressure cooker akan bekerja seperti penanak nasi biasa karena tekanan eksternalnya sama dengan tekanan udara di luar. Namun, jika tutup lubang uapnya atau biasanya berupa katup ditutup, akan ada perubahan pada tekanan udara di ruang dalam pressure cooker dan titik didih cairan akan berubah. Berbeda ketika katupnya ditutup, kondisi sistem berubah karena uap airnya hanya dapat berada di dalam ruang pressure cooker. Berhubung ada tambahan massa, maka tekanan akan semakin tinggi dan titik kesetimbangan antara fase, dalam hal ini antara fase cair dan fase uap, berubah ke temperatur yang lebih tinggi dan terbentuklah titik didih baru. Sekian pemaparan materi termodinamika dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Audio Jungle.